Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad. Ahmad Rasulullah wa Muhammad Habibullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih melanjutkan pelajaran kita di minggu kemarin tentang puasa. Jadi ma'rifatul saum, yang disebut puasa itu ada 3 golongan. Puasanya jemaah umum, puasanya para orang soleh, puasanya para nabi. Saumul khusus bil khusus. Jadi puasa itu harus ngejago, selain ngejago perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menjago perkara yang membatalkan pahala puasa. Harus pacak membedakan mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, makan, minum, apa lagi? Bersetubuh siang hari, apa lagi? Gilo. Nah, itu yang membatalkan puasa. Tetapi harus keluar juga apa baik yang membatalkan pahala puasa. Contoh yang membatalkan pahala puasa. Kita puasa menahan lapar dan haus, tapi mulut kita ni dah puasa masih bercapai apa? Fitnah jemo, ngecek jemo. Itu dia puasa, cuman mulut tu ni dah puasa. Kita lanang ni mungkin siang-siang ngabuburit bahasa dusun kan kita kan di Jeramba, nginain tina belaga. Benar kita puasa menjago makan dan haus, tapi matof kita ni dah puasa. Nah, jadi harus paham, harus keruan yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah bersabda, ka min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wa atos. Banyak jemaah yang berpuasa, dia ni dah mendapat pahala dari puasa tersebut, kecuali lapar dan haus baik. Nah, itu puasanya para jemaah-jemaah umum. Kalau kita ini, kita masih menahan makan ni dah kuat, minum kuat, cuman ngindai tino liwat belum kuat. Mungkin di Jeramba ngindai cuma mandi belum kuat. Nah, itu yang harus kita jago. Dan itu telah kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi puasa itu selain kita menjago dari apa-apa yang membatalkan puasa, dan harus juga menjaga apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu supaya kita puasa itu benar-benar puasa. Hakikat puasa itu seluruh anggota badan kita ikut puasa. Cukup sekian, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak nanya nih Mang Wan. Aku nak bertanya, sekalian nak belajar. Kita kan umur kita cuman uji Nabi 63, kisaran 60-70. Kira-kira hakikat hidup kita di dunia yang sementara ini apa? Tujuan kita yang sebenarnya nian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, alhamdulillah ada rekan kita bertanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'marul ummati ma baina sitin ila sab'in wa akluhum min yahuzu dzalika." Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usia umatku berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Maka jarang sekali di antara mereka melewati angka tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, berkenan dengan pertanyaan tadi, rata-rata umur umat Nabi Muhammad, umat kita nih rata-rata 60 dan Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Sangat-sangat pendek. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, ada kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad. Dan karena ini masih bulan puasa, salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad diberi umur pendek. Pada bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan suatu malam-malam yang sangat istimewa. Siapa jemo yang dapat malam itu, maka dia sama baik hidup di zaman Nabi Adam 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu dia beribadah. Disebutlah pada malam-malam puasa itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar ini, siapa jemo dari umat Nabi Muhammad mendapatkan dan beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka sama baik dia beribadah 1000 tahun. Umur kita 63, tapi pahala kita selama 1000 tahun berbuat kebaikan. Karena Rasulullah dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tahu, wahai Muhammad, apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi di malam bulan puasa ini kita berlomba-lomba dari malam pertama sampai malam 30. Semoga kita senantiasa konsisten, istiqomah. Jangan malam pertama rajin, malam kedua rajin, seminggu kedua mulai dikit. Itu belum istiqomah. Kita jago tuh dari malam pertama sampai malam 30. Mudah-mudahan kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia sama baik beribadah selama 1000 tahun. Nah, mantap, luar biasa. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Walaupun umur 63 tahun, dia akan mendapatkan kelebihan ibadah selama 1000 bulan. Seperti itu. Itu salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad, umur pendek. Jangan kita umur pendek, semayang, nedoh, puaso apa lagi, sodako jauh nian, nah repot. Alawa umur pendek, ibadah, pesa, nah itu yang repot bosku. Jadi kita manfaatkan malam puasa ini, kita jago, semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu
Apa sih tujuan kita hidup itu? Hakikat kita hidup itu? Tujuan kita hidup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tujuan kita hidup itu berbakti. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada semua orang tua kita. Karena ini kunci yo. Kita berbakti kepada jemaah tua. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada jemaah tua. Kalau bekecek jangan bentak-bentak, kalau disuruh langsung digawekan. Maka jemaah tua kita Allah pun ridho. Menjemaah tua kita murka, Allah akan murka dengan kita. Berarti jauh nian tujuan kita tadi itu, walaupun kita ibadah tiap malam, zikir, solawat, puasa, tapi jemaah tua kita nenda kita dengarkan apa yang dikecek, apa yang disuruh, jauh dari tujuan hidup kita. Karena tujuan kita itu, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk mengabdi kepadaku. Kita mengabdi kepada Allah. Nah, ngapa kita harus berbuat baik kepada jemaah tua kita? Karena ridhonya jemaah tua itu, ridhonya Allah tergantung ridhonya jemaah tua kita. Murkahnya Allah tergantung murkahnya jemaah tua kita. Jadi jemaah tua kita itu kunci segala kunci. Mana kita nak mendapat ridha Allah, mendapatkan ridha Rasulullah, kita harus menggapai ridha jemaah tua kita. Itu. Tujuan kita hidup di dunia adalah mengabdi kepada Allah. Terus apa tujuan kita sholat? Sholat itu kewajiban. Beda bos. Kalau sholat, puasa, zakat, itu kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Tapi tujuan kita hidup mengabdi kepada Allah. Supaya mengapa kita mengabdi? Supaya Allah ridho kepada kita. Karena tujuan kita, hakikat kita hidup itu tajali ilallah. Kembali kepada Allah. Apanya yang kembali? Ruh kita, bukan jasad kita. Kalau kita mati, jasad kita dimasukkan ke liang kubur. Ruh kita tajali tawajuh kepada Allah. Tapi kalau jemaah tua murka kita, jauh nian untuk tawajuh kepada Allah, jauh nian untuk kembali kepada Allah. Mak mana kita nak kembali kepada Allah? Jemaah tua kita bermurka, pasti Allah murka. Jadi hakikat dari kita hidup itu kembali kepada Allah. Ruh kita ini, ruh kita dulu kan diciptakan dari Nur Ahmad di alam qadimiyah namanya, alam ruh. Allah menciptakan Nur Ahmad. Laulaka ma khalaqtu aflah. Kalaulah tidak karena kecintaanku wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan dunia dan seisinya. Jadi tujuan kita hidup itu kembali kepada Allah. Ruh kita ini, kalau jasad mati, kalau jasad itu hancur, dimakan cacing, dimakan ulat. Tapi ruh kita ini tawajuh kembali kepada Allah. Seperti itu. Karena kita dulu diciptakan dari Nur Ahmad. Di alam qadimiyah, namanya alam ruh. Dari tetesan pancaran Nur Ahmad, satu tetesan nur, diciptakan ruh manusia. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu diciptakan ruh.
belum berbentuk jasad, masih berbentuk ruh. Ruh itu ada namo dan ada huruf. Dan waktu itu ruh para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, para kekasih Allah, zuriyah rasul, semua ruh-ruh kita sedunia kumpul itu dulu, berkomunikasi, bersolawat. Allah memerintahkan kepada ruh-ruh untuk tawaf mengelilingi Nur Ahmad selama 70.000 tahun cahaya. Makanya kita ketemu, oh ya, Aso pernah ketemu dengan si Anu nih, di mana nih? Dulu itu kita ketemu di alam ruh namanya. Karena kita bertemu selama 70.000 tahun cahaya lamanya, mengelilingi Nur Ahmad tawaf. Nah, setelah kita mengelilingi Nur Ahmad ini, Allah memperlihatkan kepada kita dunia. Sebagian ruh berpaling ngelihat nginai dunia. Padahal Allah menyuruh untuk tawaf mengelilingi Nur Ahmad. Ada sebagian lagi Allah memperlihatkan surga. Ada ruh berpaling ngelihat nginai surga. Berpaling, padahal Allah menyuruh untuk tawaf. Tapi ada sebagian ruh nak dikinai surga, nak dikinai neraka, nak dikinai dunia, dia tetap tawaf mengelilingi Nur Ahmad. Nah, ruh-ruh inilah yang nanti akan tajalih kepada Allah ketika dia mati, ketika sudah meninggal dunia. Dan ketika dia diciptakan di alam dunia, ruh yang diperlihatkan dunia tadi, melihat dunia, dia akan cenderung menjadi ahli dunia. Ada sebagian ruh yang diperlihatkan surga, maka dia cenderung menjadi ahli surga. Nah, terus mana ruh-ruh tadi yang dikinai surga, dikinai dunia, dia tidak berpaling. Nanti dia di dunia diberi hadiah oleh Allah, diciptakan menjadi para nabi, para rasul, para sahabat, jadi habaib, jadi para wali kekasih Allah. Itu ruh-ruh yang tawaf. Ada diciptakan menjadi nabi, ada diciptakan jadi para rasul, ada sebagian ruh diciptakan jadi para sahabat, ada sebagian diciptakan jadi para wali. Itu hadiah karena dia taat mengelilingi Nur Ahmad ketika di alam ruh atau alam qadimiyah. Nah, ketika diciptakan ruh dari Nur Ahmad, itu kita mengetahui jati diri kita, mengetahui siapa kita ini. Karena kan diinjuk namo, tiap ruh itu ada namo dan huruf. Nah, seketika setelah 70.000 tahun cahaya mengelilingi Nur Ahmad, Allah mencelupkan ke alam zulumat, alam tabiat namanya, alam kegelapan atau alam tabiat. Dicelupkan tuh ruh kita ke alam tabiat. Bertabiatlah tuh ruh tadi, galak, sombong, bohong, mencuri, suuzon. Nah, itu bertabiat selama 70.000 tahun cahaya. Ketika diangkat lagi, lupa dia nama yang dikasih oleh Allah, nama tadi tuh, dan huruf. Makanya Allah berfirman dalam hadis kursi melalui Sayyid Utsman Yahya bin Mas'ud, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal jati dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Tapi ketika udah dicelupkan ke alam kegelapan, alam zulumat, dia lupa nama itu. Makanya kita di dunia disuruh bersyariat, berthariqah, berhakikat, bermakrifat, supaya bisa kenal lagi ruh jati diri kita dulu, supaya pacak tajali tawajuh kepada Allah lagi. Karena tujuan hidup kita itu kembali kepada Allah. Makanya itulah ketika kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
innalillahi telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Kembali itu kembali ke mana? Kembali ke kuburan. Betul, pasti dimasukkan ke kuburan. Tapi roh kita ini tawajuh kepada Allah. Cuman belum kenal nama dia dulu, masih bermakrifat. Kalau jemo soleh diberi wewenang di alam barzah, dia pacak bermakrifat. Ada yang menuntut bertorikoh lagi, mencari guru lagi. Tapi bagi ruh-ruh yang tersiksa tadi itu, nggak tahu dia. Dan itu sebagian dikit baik yang dapat wewenang itu. Lalu kalau kita masuk surga neraka, nanti season selanjutnya bosku, karena ini terlalu panjang. Jadi tujuan kita hidup itu bukan nak lemak-lemak, bukan nak gerot-gerot, bukan nak ini itu, tapi tujuan dari hidup kita itu kembali kepada Allah. Inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita tawajuh kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.